Hai, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Luciana Vicky. Siapa nih yang gak Lucy? Jadi kemarin-kemarin itu males ngonten dikarenakan biasa capek kerja, terus malamnya punya anak yang maunya dijagain aja, jadi kayak bawaannya tuh mager banget buat ngonten karena kan emang video sama ngedit itu aku sendiri. Jadinya sekarang aku baru mau mulai ngonten lagi, dan ngumpulin niat ngonten itu sulit banget. Sampai berbulan-bulan aku baru buat ada niat ngonten lagi. Dan pokoknya kamu dengerin dari awal sampai akhir, siapa tahu kalian bisa mengikuti cara apa ya, kayak apa yang aku pakai selama ini, dan siapa tahu kulit kita sama, jadi aku bisa kasih manfaatnya sedikit buat kalian. Jadi aku mulai jerawatan itu mulai kelas 2 SMP, kayaknya 13 tahunan deh. Pokoknya aku lupa banget. Pokoknya pas SMP dah. Nah, aku namanya pas SMP itu kita tuh yang namanya skincare, terus kayak buat terlalu care sama muka itu kan belum ada pikiran, kayak ya udahlah cuek aja gitu. Terus kayak ini tuh beruntusan nggak ya, namanya dipikirin banget gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, ada satu dua muncul, ya udah biasa aja, sabunan ya sekedar sabunan, dan nggak tahu kayak sabun apa yang kita pakai, fungsinya apa, sama. Nah, waktu mulai awal masuk ke dunia perskincarean, pakai sabun apa. Jadi pas SMP itu aku nyoba sabunnya Pond's, karena aku kan nggak tahu ya harus pakai apa gitu, karena belum ngerti sama sekali. Jadi pakailah tuh Pond's, guys. Jadi kan karena kalau pakai skincare itu kan cocok-cocokan dan kebutuhan kulit. Nah, yang namanya SMP ya kan, orang tua kayak nyokap pakai apa gitu kan, yang ada di kamar dipakai, taunya biar bersih aja, putih aja gitu. Jadi apa aja dipakai. Jadi karena apa aja dipakai, jadi disitulah muncul kayak sering berjerawat, makin lama makin hari makin banyak gitu kan. Ya namanya kita makin lama makin hari ngelihat apapun yang ada di muka kita gitu kan makin banyak, pasti kan kayak ada rasa risih gitu. Ya udahlah, aku bilang sama bokap kan, aku bilang sama bokap. Nah ya udah, jadi papaku itu dia kayak kesian sama anaknya yang mukanya kayak gitu, jadi bilanglah ke mama kayak gitu. Jadi berobatlah ke klinik. Jadi pas zaman SMP itu udah mulai kenal yang namanya klinik, tapi aku itu ke klinik akupuntur, yang kliniknya dipencet-pencet gitu jerawatnya, dikeluarin dalam-dalamannya yang kayak keluar nasi-nasi kayak gitu. Itu dibersihin mukanya kayak 3 kali sekali, dipencetin sampai merah-merah gitu. Awal mula bayar satu paket itu 300, itu udah free sama facial. Nah, kalau untuk facialnya sebulan sekali. Nah, semenjak udah di klinik akupuntur, jadinya rutin tuh sampai sembuh, sampai bagus. Pokoknya sampai ada setahun sampai 2 tahun make krim di klinik itu. Kayaknya kliniknya sekarang udah tutup deh, soalnya udah lama banget dari zaman SMP, dan dia itu nggak yang terkenal banget karena yang kata itu baru buka di deket SMP-nya teman, sekolah SMP-nya teman. Nah, karena yang namanya perempuan kayak mukanya udah mulus, ngeliat teman yang lebih putih lagi, lebih mulus lagi, pengen dong ya kan.
Jadinya pakailah tuh krim-krim yang apa ya, kayak entah itu BPOM atau enggak, jadi nggak mikirin itu, asal pakai aja, asal beli aja, yang penting putih putih gitu. Nah, karena mulai pakai yang nggak jelas lagi, pakai krim yang nggak dantal lagi, jadinya kayak putih, emang putih, tapi nggak semulus yang perawatan di klinik kecantikan itu, yang di akupuntur yang tadi aku ceritain. Nah, putih tapi merah, jerawatnya gede-gede gitu loh. Itu posisinya masih kelas 3 SMP kayaknya deh. Karena kan tipenya itu kayak apa ya, kayak bosan pakai itu aja, pengen lebih putih dan ikut-ikutan teman, jadi kayak gitu. Ya udah, jadi berhentilah si krim itu. Terus habis itu mulailah balik lagi ke klinik akupunturnya. Jadi ngerasa kayak ada konflik, dan makin lama kok kayaknya krimnya nggak cocok ya kan. Jadinya carilah tuh referensi klinik-klinik lain, dan banyak yang udah aku pakai. Jadi kayak skincare Natasha, sampai ada di Jaksel yang udah terkenal banget. Itu aku juga tahu dari YouTube referensi, karena sudah puyeng banget cari klinik-klinik apa aja yang bagus-bagus, yang cepet ngilangin jerawat gitu. Kalau masalah bekas jerawatnya sih nggak masalah ya, kadang kan kita yang namanya ketemu sama orang kerja gitu kan, kayak lebih agak malu kalau misalkan jerawat banyak banget, karena kan kita perlu make up kayak gitu. Karena kan kemarin itu yang pas lagi jerawatan banget itu lagi belum corona, jadi nggak pakai masker. Kalau sekarang kan udah pakai masker, jadi bisa agak menutupi gitu, jadi nggak terlalu yang namanya kayak jerawat 1-2 itu yang nggak masalah banget. Pasti kalian udah tahu deh apa nama kliniknya. Tapi terkenalnya dia namanya itu Dokter Kun. Jadi aku cerita di sini aja. Emang dia bagus banget untuk nyelangin jerawat. Kayak dia tuh ada obatnya, kayak kalau nggak salah yang aku ingat, dia nama obatnya itu Roaccutane. Jadi obatnya kayak coklat-coklat tua gitu. Pokoknya itu harga obatnya juga mahal. Isinya 30, harganya kayaknya 200-an deh di zaman aku ya. Jadi aku tuh sekali kontrol itu awal mula datang habis 800.000. Itu juga tahun kapan ya kan, udah lama banget, tapi nggak tahu sekarang berapa. Nah, jadi dia tuh obatnya mahal, tapi untuk krim-krimnya itu harganya sih terjangkau gitu kan. Tapi aku belum nyobain sama sekali treatmentnya, karena kan namanya ke Jakarta Selatan itu kan jaraknya jauh, jadi belum yang namanya nyobain treatmentnya gitu. Nah, ya udah tuh pakailah dari si Dokter Kun itu, obatnya sembuh jerawatnya, tapi kayak muka jadi kering, bibir kering, minum obatnya, terus rambut ikut kering. Kan harus minum banyak gitu ya, itu udah minum banyak tapi tetap aja kayak gitu. Jerawatnya memang hilang cepet kering ya kan, sebulan itu udah cepet kering. Cuma ya karena nggak betah yang namanya muka makin lama makin kering, terus jerawat hilang tapi beruntusannya masih nambah. Putih mah putih gitu, bersih kan makin pusing ya, kayak capek gitu. Ini harus apa, mukanya diapain gitu kan. Ya udah tuh, karena udah nggak sanggup, 3 bulan doang berhentilah pakai si Dokter Kun ini gitu. Jadi pakai si Dokter Kun ini nggak lama-lama gitu kan. Ya udah, cobalah di Dokter Jo yang Harapan Indah gitu kan. Sebenarnya emang krim-krim itu bagus semua guys, nggak ada yang jelek gitu kan. Cuma emang karena kulit aku tipenya itu yang sensitif, dan kayak agak susah cari yang cocok gitu. Mau brand lokal pun dulu kalau aku pakai itu kayak kurang cocok gitu kan. Yang namanya perempuan kan pengen sembuh, jadi apa aja kadang dicobain, kesalahannya kayak gitu. Cuma emang nggak ada salahnya sih kalau mencoba. Kalau misalkan cocok kan bisa dilanjutin, kalau nggak cocok ya di stop. Cuma kan yang namanya apa ya, kasihan gitu loh mukanya sebenarnya kalau untuk coba ini coba itu gitu.
produk dimana kayak tipe muka aku itu pasti kayak kalau nemu produk yang nggak cocok langsung kayak keluar banyak gitu kan. Jadi kayak buat kalian yang emang lagi jerawatan parah, kalau aku saranin jangan sering gonta-ganti produk karena itu bisa membuat makin parah kulit kalian. Jadi kalau misalkan kayak udah agak mendingan ini nih, jangan yang namanya gonta-ganti gitu ya kan. Jadi 10 tahun aku berjuang untuk mengatasi jerawat, yang aku ambil kesimpulan itu jadi kita itu harus atur pola makan. Sebenarnya apapun yang kita makan itu ngaruh semuanya ke dalam tubuh kita, apalagi kulit gitu kan. Kayak sering makan makanan gorengan gitu. Kalau buat aku sendiri jadi kayak ngurangin gorengan, terus memperbanyak minum air putih karena kan air putih itu bagus juga buat kita ya kan. Terus minum vitamin C kayak gitu sih kalau aku, kayak ngurangin makan mie gitu. Karena yang pas di klinik akupuntur itu dikasih tahu mie juga nggak bagus kalau keseringan, jadi kayak perkacang-kacangan mie-mian apalagi telur gitu ya. Mungkin kadang ada juga yang jerawat karena hormonal, jadi kalau misalkan kalian hormonnya masih tinggi itu pasti kayak emang stay aja gitu jerawatnya kayak gitu, paling hilang sedikit terus nanti kayak gitu lagi, sedikit terus kayak gitu lagi. Tapi yakin deh kalau kalian itu teratur dari pola makannya dijaga gitu kan, perbanyak minum air putih gitu. Terus kalian juga harus tahu tipe kulit kalian itu apa, jadinya kalau kalian cari skincare itu biar cepet kayak apa ya, kayak cocok gitu loh ke kalian. Kayak aku nih misalkan tipe kulit aku sensitif, terus kayak jerawatan, berminyak parah gitu kan, apalagi kalau misalkan nggak cuci muka seharian itu minyaknya pol parah banget ya kan. Jadinya kayak harus tahu dulu nih muka kita tuh tipenya apa, jadi kalian bisa cari produk yang tipenya apa gitu. Nih kulit aku tipenya berminyak berjerawat, karena minyaknya parah jadi aku pakai sabun muka yang untuk menghilangkan atau mengurangi minyak-minyak yang ada di wajah. Karena aku pernah cobain yang pas di klinik itu kan dikasihnya sabun berjerawat ya, terus kayak kok makin banyak jerawatnya, sedangkan kan kita mau ngilangin ya, masa mau makin banyak sih. Ini tuh kenapa ya kok sering kayak gini gitu, kalau dikasih sabun yang berjerawat tuh nggak cocok. Nah setelah aku mencoba untuk pakai sabun yang khusus berminyak dan itu mengurangi minyakku banget, jadinya jerawat itu lama-lama memudar, jadi kayak sedikit gitu. Apalagi aku sekarang juga pakai serum lokal, jadi aku sekarang nggak pakai krim manapun atau yang teman-teman aku pakai gitu kayak MS Glow gitu kan, karena kan banyak banget tuh yang pada cocok pakai MS Glow. Karena aku tipenya itu yang nggak tertarik sama yang lagi ngetren apa, yang lagi viral apa kayak gitu guys. Jadi aku pakai lokal, dan untuk kayak pelembab paginya juga pakai brand lokal dari sini gitu kan, jadinya nggak yang make krim dokter lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ya gitu aja sih, karena kayak yang tahu kulit kalian kan itu kalian, jadinya nggak usah ngikutin apa kata orang kayak oh ini bagus pakai ini deh gitu, oh ini bagus pakai ini gitu. Enggak, jadi kalian harus kenalin dulu kulit muka kalian itu tipenya kayak apa, jadinya kalian bisa cari yang cocok untuk kulit kalian itu apa. Itu kayak aku pakai serum YOU dari udah lama sih, karena udah habis mau 4 botol. Itu aku makanya ngirit-ngirit, jadinya sebulan itu
satu botol itu bisa lebih sebulan setengah gitu, jadinya pakainya sedikit-sedikit aja jadi biar nggak boros. Dan itu bagus banget untuk kulit sensitif kalian. Nanti bisa aku kasih linknya di description box ya kan, untuk kalian yang bisa nyoba untuk kulit sensitif dan bisa mencerahkan. Dan itu bagus banget, dia nyerap banget ke kulit muka kita. Kayak aku nyoba itu awalnya pertama kayak aduh takut ya kan, yang namanya ini di muka tuh ya kan, takut gitu hasilnya nggak sesuai harapan gitu. Jadi awalnya pertama nyoba sedikit, jadinya keterusan sampai sekarang mau 4 botol. Dan gak lupa juga aku perawatan dari dalam juga. Jadi selama aku mengatasi jerawat, vitamin yang dari dalam itu aku nggak pernah yang namanya nge-skip. Kayak Natur E itu bagus untuk vitamin kulit karena ada kandungan vitamin E nya. Jadi buat kalian yang kayak bingung, yang murca, harga murca apa, jadi kalian bisa minum Natur E aja, karena itu nggak mahal-mahal banget tapi dia bagus khasiatnya, jadi kayak ngecilin pori-pori di muka kayak gitu. Jadinya aku dari dalamnya minum Natur E, cuman pakai serum, pakai sabun muka, dan pakai Citra Haslin gitu. Jadinya nggak pernah pakai apa-apa, kayak jarang banget yang namanya kena matahari gitu. Jadi aku cuma pakai produk itu. Dan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya, aku juga pakai serum yang tadi aku pakai dari YOU, nanti aku taruh di description box gitu. Dan sama double cleansing sih kayak gitu. Jadi buat kalian para pejuang jerawat, jangan khawatir. Kalau kalian tetap fokus sama rutin apa yang tadi aku bilang, aku kasih saran, kalian bisa sembuh gitu. Jangan yang namanya memikirkan apa kata orang gitu. Jadi yang sabar sama cari yang cocok untuk kulit kalian gitu. Karena aku emang pernah juga ngerasain kayak, ih muka lo kenapa jerawatan gitu kan, terus kayak kok itu nambah banyak sih jerawatnya gitu kan. Kayak kita kesel banget gak sih kalau misalkan dibilang kayak gitu. Hello, orang tuh ya nggak mau gitu loh jerawatan, cuma emang tipe muka kita tuh berbeda-beda gitu kan. Jadi selama aku rutin pakai sabun yang menghilangkan minyak itu, alhamdulillah sekarang minyaknya berkurang. Dan lihat sendiri kulit muka aku ini cuma pakai bedak aja, dan tipis-tipis biar nggak terlalu pucet banget. Ini pakai bedak aja, jadinya nggak usah yang namanya ini. Alhamdulillah sudah membaik, lebih 90% membaik kulit aku kayak gini. Terus sama double cleansing aja sih, udah gitu-gitu aja. Walaupun kulit udah bersih kayak gini, tapi nggak boleh yang namanya kita nge-skip yang namanya double cleansing kayak gitu ya guys. Jadi tetap rutin double cleansing, apalagi kalau misalkan di perjalanan habis kerja itu pasti debu banyak banget. Jadi kita harus double cleansing biar muka lebih bersih lagi, tidur juga enak gitu. Jadinya pas bangun-bangun juga kalau ngeliat muka cerah kan enak gitu. Jadinya jangan lupa double cleansing, tidur yang teratur karena tidur itu ngaruh, minum air putih yang banyak, pokoknya pola makan kalian dijaga, dan cari skincare yang menurut kalian cocok. Karena percuma saja kalau misalkan kita pakai barang kayak krim-krim yang mahal, tapi kalau misalkan itu nggak cocok sama kulit kita dan itu zonk, nggak bakal bagus hasilnya. Jadi bakalan muncul terus hilang, muncul lagi hilang, muncul lagi gitu. Jadi udah gitu aja cerita pengalaman jerawat aku. Nanti aku kasih foto-foto jerawat aku yang dulu, karena aku masih beberapa nyimpen dan parah-parah banget, dan sampai yang saat ini kayak gini. Semangat, jangan lupa berdoa agar cepat sembuh. Dan ini sedikit cerita manfaat dari aku, semoga kalian bisa ambil
apa ya, pelajaran sedikit dari aku, dan bye bye.